Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Malam hari ini menjadi doa saya tentu setiap jemaat Tuhan, sahabat Facebook ada di dalam berkat Tuhan, perlindungan, kasih karunia, dan tentu dalam keadaan sehat, kuat, ya kan? Dan kembali lagi malam hari ini bersama dengan saya Pendeta Adrian Sumlang. Saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, untuk kita bersatu hati, berdoa, dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah kita. Dia adalah Tuhan yang layak terima puji-pujian, sembah, kemuliaan dari setiap kita anak-anaknya. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung di dalam live doa kesembuhan malam hari ini, mari komen di live ini, dan mari sapa sesama jemaat Tuhan yang sudah bergabung. Sampaikan dari mana Bapak Ibu mengikuti live doa pergumulan dan kesembuhan ini. Dan mari bagikan juga live ini di Facebook kita ataupun di grup-grup yang Bapak Ibu tergabung di dalamnya, untuk menjangkau lebih banyak jiwa lagi bagi kerajaan Allah. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami percaya Tuhan, kami bisa ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Hamba-Mu bisa lagi kembali mengadakan live doa pergumulan, doa kesembuhan. Semua semata-mata karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Pada saat ini kami mau fokuskan hati pikiran kami untuk menikmati hadirat Tuhan, menyanyi, menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Di kesempatan indah ini juga ya Tuhan, malam ini kami akan menaikkan beban doa kami, pergumulan kami bersama-sama. Kami percaya bahwa doa orang benar ketika dinaikkan dengan yakin, dengan iman pada Tuhan Yesus Kristus, besar kuasanya. Pimpinlah live doa pergumulan dan kesembuhan malam ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau
beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, mari saya mengajak kita semua bersama-sama. Kita bersatu hati, kita bernyanyi, kita menyembah Tuhan. Jangan hanya sekedar menyaksikan, menonton live ini, menjadi seorang penonton, ya kan? Tetapi sama-sama setiap kita yang mengakui bahwa kita ada malam hari ini, kita kuat, kita sehat, semua semata-mata karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Bapak Ibu yang mau menaikkan syukur, mau berterima kasih kepada Tuhan buat berkat, buat pertolongan, mujizat, proteksi yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita bernyanyi, kita sembah Tuhan. Live ini bukan hanya untuk dinonton, tapi untuk sama-sama kita bersekutu, berdoa, dan menaikkan sembah kita bagi Tuhan. Amin. Mari sahabat Facebook juga yang sudah bergabung, saya menyapa Bapak Ibu yang baru bergabung. Shalom, haleluya. Dari Sabang sampai Merauke, ya kan, yang dari luar negeri juga yang sudah bergabung, selamat malam. Mari share live streaming ini, siapkan hatimu, dan kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan kita, Bapa kita yang baik. Dia peduli dengan kehidupan kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Benar Tuhan, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu besar. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sama-sama katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Sama-sama katakan, ku tetap setia, ku tetap setia, walau tofan datang menerpa, ku tetap setia. Dari awal lagi katakan, ku tetap cinta. Kami mau tetap mengasihi-Mu Tuhan. Ku
ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau tofan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, kami persembahkan seluruh hidup kami, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Katakan, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sahabat Facebook yang sudah bergabung bersama-sama dengan saya di dalam live streaming malam ini. Dan saya kembali ingatkan bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah bergabung, khususnya sahabat Facebook yang malam hari ini memiliki pergumulan, Bapak Ibu yang sedang melalui masa-masa sulit dan rindu untuk didoakan. Mungkin ada pergumulan ekonomi, pergumulan atau masalah di dalam kehidupan keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu, apapun yang menjadi beban hidup Bapak Ibu. Mari sama-sama kita bersatu hati. Sahabat Facebook juga yang menghubungi saya melalui WhatsApp atau melalui Messenger yang minta dukungan doa, begitu banyak ya kan? Tetapi sama-sama saya ajak, mari kita berdoa bersama-sama malam ini. Kita angkat hati kita. Kita stop untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri, kepintaran kita, pengalaman kita. Selama ini mungkin kita tidak pernah melihat
terobosan, pergumulan, karena kita menjadi orang yang tinggi hati, sombong. Saya tidak butuh Tuhan. Saya tidak butuh, ya kan, pertolongan Tuhan. Sekarang Anda mengalami pintu tertutup. Anda ada dalam keterpurukan. Dan tidak ada manusia, tidak ada siapapun di bawah kolong langit ini yang bisa menjamin bahwa dia bisa menolong kita, ya kan? Tapi saat bersama-sama kita berdoa sebentar, saya akan mendoakan Bapak Ibu yang sakit. Percaya bahwa malam hari ini, dalam nama Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Yesus, setiap kita alami kesembuhan, pemulihan. Dia dokter di atas segala dokter, Tuhan Yesus Kristus yang sanggup memulihkan, menyembuhkan kita, ataupun suami, ataupun istri, anak-anak, keluarga kita yang lain. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan hanya mampir di live ini untuk menyampaikan beban doa, iya kan? Tetapi ikuti ibadah ini. Saya ulangi, ikuti ibadah ini. Bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Saya hanya manusia biasa. Saya hanyalah hamba Tuhan. Pertolongan, pemulihan, kesembuhan, pengampunan dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan kembali lagi malam ini mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Sahabat Facebook yang sudah bergabung bisa menyapa sesama jemaat Tuhan yang lain, gereja Tuhan yang sudah bergabung di kolom komentar. Bapak Ibu juga bisa bagikan live ini untuk menjangkau teman-teman kita yang lain, saudara-saudara kita yang lain, khususnya yang belum percaya Yesus. Lewat live ini, doa kita mereka bisa mengalami perjumpaan pribadi, pertobatan, keselamatan, dan ada pesta besar di surga malam ini. Haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami bersyukur Bapa buat kesempatan indah Bapa masih berikan bagi hamba-Mu bersama dengan setiap anak-anak-Mu yang sudah bergabung di dalam live streaming malam hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, berkati setiap kami. Kami mau mendengar firman-Mu dengan kerendahan hati, menerima teguran-teguran, nasihat-nasihat dari Tuhan untuk kami berubah. Dan dalam firman-Mu juga kami percaya ada kekuatan baru, ada penghiburan, ada jawaban bagi setiap pertanyaan kehidupan kami. Dan melalui firman-Mu juga kami percaya malam ini pemulihan, kesembuhan, berkat, kuasa dan mujizat Tuhan terjadi bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita yang percaya dan siap dengar firman katakan amin, amin, amin. Baik, puji Tuhan. Selamat bergabung buat Bapak Ibu,
jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung di dalam live doa kesembuhan, doa pergumulan juga malam ini. Sebelum kita berdoa bersama-sama, kita menyampaikan beban-beban pergumulan kita. Saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita melihat renungan firman Tuhan yang menjadi doa saya tentu bisa memberkati setiap jemaat Tuhan pada malam hari ini. Kita sudah sama-sama belajar, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah raya bersama Aperon Ministry hari Minggu kemarin, sudah melihat juga bersama-sama temanya adalah pesan dari Hari Raya Pentakosta. Iya kan? Karena pada hari Minggu kemarin kita semua gereja Tuhan memperingati Hari Pentakosta. Kalau hari ini kita dengar kata Pentakosta, yang muncul di pikiran kita adalah peristiwa pencurahan Roh Kudus. 2000 tahun yang lalu, iya kan, kurang lebih. Di kamar loteng Yerusalem, lalu dimulainya zaman Roh Kudus, zaman di mana Tuhan memakai para rasul, murid-muridnya, orang-orang yang biasa sama seperti saya dan saudara, tetapi ketika ada Holy Spirit, ada Roh Kudus di dalam mereka, sampai ke ujung dunia pun mereka siap, mereka sanggup jadi saksi, bahkan nyawa mereka pun mereka berikan pada Yesus. Katakan haleluya. Haleluya, amin. Dan kita melihat, Bapak Ibu Saudara, bacaan kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Tapi malam hari ini, saya tidak mengulangi, iya kan, pesan yang sudah saya share kemarin. Bapak Ibu bisa menyaksikan rekamannya, ibadah raya kemarin di fanpage Facebook ini. Yang saya mau share kepada Bapak Ibu adalah di dalam ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-14. Sebelum kita baca ayat ini, karena banyak sahabat Facebook yang baru pertama kali bergabung dan tidak mengikuti kemarin, Hari Pentakosta, saya jelaskan sedikit backgroundnya dulu, bahwa Hari Pentakosta, apa arti Pentakosta? Iya kan? Kenapa ada Hari Raya Pentakosta? Kenapa kita gereja Tuhan memperingati Hari Pentakosta dan 10 hari sejak Yesus naik ke surga ada doa. Kita peringati 10 hari penantian para murid di Yerusalem sebelum janji Tuhan digenapi, sebelum Roh Kudus memenuhi mereka. Pentakosta, Bapak Ibu Saudara, berasal dari bahasa Yunani yang berarti hari ke-50. Ya kan? Apa ini? Pentakosta adalah salah satu dari hari-hari raya orang-orang Israel saat mereka memperingati penuaian gandum, atau mereka celebrate, mereka merayakan penuaian gandum, harvest of crops yang besar, dan juga mereka memperingati turunnya hukum Taurat atau diberikannya hukum Taurat kepada Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Perhatikan ini. Dan itu dirayakan di hari ke-50. Makanya disebut Pentecost dalam bahasa Yunani, hari ke-50. Bahasa Inggris, Festival of Weeks. Hari ke-50 dari hari Paskah. Saya ulangi, Pentakosta adalah hari ke-50, hari raya yang dirayakan oleh orang Israel pada hari ke-50 sesudah hari raya Paskah. Mereka merayakan penuaian gandum yang besar. Mereka bersukaria di hadapan Tuhan dan mereka juga memperingati turunnya hukum Taurat. Sebagai orang percaya, kita di tahun 2021, iya kan? Kita sekarang mengerti, kita paham bahwa hari Pentakosta orang Yahudi, orang Israel, hari raya mereka yang mereka rayakan ribuan tahun
sebelum peristiwa di kamar loteng Yerusalem, itu adalah sebuah shadow, sebuah bayangan. Hari Pentakosta, hari raya itu digenapi saat Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem. Ada kuasa Roh Kudus. Murid-murid diperlengkapi. Iya kan? Waktu Petrus berkhotbah pertama kali, 3.000 orang bertobat. Ini bukan sebuah kebetulan. Orang Yahudi merayakannya dengan panen gandum. Dalam Alkitab, gandum speaks about salvation. Gandum, wheat, berbicara tentang keselamatan. Di hari Pentakosta, waktu Roh Kudus dicurahkan, ada panen jiwa-jiwa besar-besaran yang pertama kali melalui rasul-rasul. Ada keselamatan yang luar biasa terjadi. 3.000 orang bertobat. Dan itu terus-menerus terjadi. Setiap hari sejak Roh Kudus dicurahkan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara, setiap kita anak Tuhan, kita pun harus mengalami pengalaman ini. Kita pun harus mengalami pengalaman Pentakosta. Kita harus mengalami pengalaman Roh Kudus memenuhi kita. Amin. Bukan hanya sebatas kita terima salvation, keselamatan, lalu tunggu kapan saya mati, saya masuk surga. Tapi hari ini kita harus buka diri kita, buka hati kita untuk terima Roh Kudus. Sehingga apa? Roh Kudus akan pakai kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita akan menjadi martus. Kita akan menjadi martir. Saksi Kristus. Dari Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita lihat ini. Banyak pesan yang kita lihat dalam ibadah kemarin. Bagaimana makna atau pelajaran-pelajaran berharga dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Salah satunya adalah kalau kita baca di dalam ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ibadah kemarin saya katakan bahwa tujuan dari kuasa Allah, tujuan dari Roh Kudus memenuhi kita, tujuan dari manifestasi kuasa Allah terjadi dalam hidup kita adalah agar saya dan saudara melayani Tuhan. Dan kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Waktu Roh Kudus penuhi kita. Waktu kita alami kepenuhan Roh Kudus. Waktu kuasa Allah memenuhi kita. Pribadi Roh Kudus menguasai hidup kita. Hidup kita harusnya berfokus untuk melayani Tuhan. Iya kan? Ini tujuan dari kuasa Allah diberikan pada saya dan saudara. Ini tujuan dari manifestasi atau Roh Kudus memenuhi saya dan saudara. Bukan untuk kita pamer. Bukan untuk kita show off. Untuk menunjukkan, oh saya sudah penuh Roh Kudus. Saya sudah berbahasa roh. Apalagi, saya punya karunia Roh Kudus. Iman saya, kualitas rohani saya lebih tinggi dari yang lain. No. Bahkan bukan juga untuk menyombongkan gereja kita, organisasi kita, denominasi kita. Gereja kami ada Roh Kudus. Gereja lain, iya kan? Itu tidak ada Roh Kudus. Ibadahnya kering. Tidak ada api. Gereja kami ada apinya. No, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Belum tentu semua orang yang di gereja, di bawah aliran Pentakosta, di bawah aliran karismatik pun, belum tentu semuanya alami kepenuhan Roh Kudus. Kita tidak bisa sombong. Sebaliknya, belum tentu semua orang yang bukan aliran Pentakosta karismatik pun tidak alami filled with the Holy Spirit, dipenuhkan Roh Kudus. No.
Mereka mungkin dari denominasi lain, gereja lain. Tapi mereka hidup jadi saksi. Mereka hidup dalam kekudusan. Mereka hidup dalam kebenaran. Fruit of the Spirit, buah roh. Jelas mereka hasilkan. Dibandingkan dengan kita yang mungkin berkata kita gereja Pentakosta. Bangun tidur bahasa roh. Tetapi tidak ada buah roh. Tidak ada perubahan hidup. Karena Roh Kudus tidak bekerja, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Roh Kudus tidak bekerja di tempat-tempat tertentu. Di bawah atap gereja tertentu. No. Roh Kudus bekerja di setiap hati yang mau terbuka, yang mau undang dia masuk, memimpin, memerintah, menguasai kehidupan mereka. Dan ini tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Malam hari ini kalau Anda buka hati, kalau Anda minta undang dia Bapa kita yang baik. Mari Roh Kudus, fill me, penuhi aku, pimpin aku, sesuai kehendak-Mu. Jadikan aku saksi-Mu Kristus. Jadikan aku alat-Mu untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Oh haleluya, saya percaya Dia akan memenuhi setiap kita. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Tujuan dari manifestasi kuasa Allah adalah untuk kita melayani Dia. Tuhan beri gift of the Spirit, karunia Roh Kudus. Sama-sama katakan karunia Roh Kudus. Dalam bahasa Inggris gift atau hadiah Roh Kudus. Makanya kita tidak bisa membanggakan diri kita, menyombongkan diri kita. Saya punya karunia mujizat, saya punya karunia menafsirkan bahasa roh, saya punya karunia apalagi menyembuhkan, karunia iman, karunia kata-kata hikmat. No. Itu hanyalah hadiah, gift. Untuk apa? Tuhan berikan bagi kita agar kita pakai karunia itu membangun tubuh Kristus. Menguatkan gereja Tuhan. Menggenapi rencana Allah di dunia. Yang setuju sama-sama bilang amin. Malam hari ini saya mau kita menyoroti ayat ini. Kisah Para Rasul. Pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-14. Apa dampak yang terjadi dalam hidup kita ketika Roh Kudus memenuhi kita. Waktu saya baca, saya sampai di ayat ini. Luar biasa. Perhatikan ini. Kita tidak baca semuanya. Seluruh perikop ini. Tapi Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Saya ajak kita baca bersama-sama bersuara ayat ini. Hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Perhatikan kalimat pertama. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Garis bawahi atau lingkari kata ini. Bangkitlah Petrus. Bangkitlah Petrus. Sebelum Roh Kudus memenuhinya, kita kenal seperti apa pribadi Petrus. Seorang yang, kalau kita orang Kupang ya, orang NTT punya istilah, omong tinggi. Omong tinggi setbabai pun. Yesus menyampaikan pesan-pesannya di malam terakhir, di perjamuan terakhir, sebelum dia masuk dalam penderitaan. Ya kan? Petrus bilang apa? Tuhan, kemanapun engkau pergi, aku akan mengikut engkau. Aku akan setia. Bahkan sampai mati pun aku akan ikut. Wow, luar biasa. Perkataan Petrus. Dia banggakan imannya. Tuhan katakan apa? Petrus, ayam belum berkokok 3 kali. Kamu sudah berkokok 3 kali. Petrus sudah
menyangkal Kristus. Pribadi Petrus sebelum dipenuhkan Roh Kudus, dia seorang yang keras, seorang yang sombong, seorang yang gagal. Tetapi apa yang terjadi? Tidak berbeda dengan kehidupan kebanyakan kita. Iya kan? Bahkan semua kita. Sebelum kita alami anugerah, sebelum kita beri hidup kita pada Kristus, kita hidup di dalam dosa. Kita hidup dikuasai kegelapan. Kita hidup dalam kenajisan sedemikian rupa sampai kita layak untuk binasa. Tetapi waktu Roh Kudus penuhi Petrus, apa yang terjadi? Dialah rasul pertama. Dialah murid Tuhan pertama yang waktu Roh Kudus penuhi, dia sanggup, dia menjadi berani. Alkitab ayat yang kita baca tadi katakan, maka bangkitlah Petrus. Ada keberanian, ada semangat dalam hati Petrus. Untuk apa? Untuk beritakan Injil. Untuk menjangkau orang-orang Yahudi, Israel yang ada di sekitar mereka pada saat itu. Kita lihat ini Bapak Ibu. Waktu Roh Kudus memenuhi saya dan saudara, waktu Roh Kudus memimpin kita, dia akan memberikan kita, atau Roh Kudus akan membuat kita bangkit kembali, bersemangat kembali, kembali lagi bergairah untuk melayani Tuhan Yesus. Waktu Roh Kudus penuhi kita, dia akan membuat kita kembali semangat, ada passion, ada kekuatan baru untuk kita layani Tuhan. Katakan amin. Karena inilah kehendak Tuhan. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara, setiap kita bukan hanya jadi orang Kristen biasa-biasa. Bukan jadi orang Kristen, orang percaya yang memiliki roh mediocrity, biasa-biasa saja. Ya, yang penting saya agama Kristen, yang penting saya sudah beribadah, yang penting saya beri persembahan, dan yang penting saya masuk surga. Sudah cukup. No. Tapi Tuhan mau saya dan saudara dalam hidup kita ada semangat, ada power, ada kekuatan, ada passion dalam bahasa Inggris, dalam segala aspek kehidupan kita. Khususnya dalam melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan tanpa semangat, tanpa passion, tanpa gairah, kita stuck di dalam rutinitas agamawi. Iya kan? Roh Kudus akan membangkitkan kembali semangat. Makanya bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus datang dalam wujud api. Di hari Pentakosta, mereka melihat lidah-lidah api tampak di atas kepala para rasul. Lalu mereka dipenuhkan Roh Kudus, mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Karena apa? Api waktu menyala, selama ada sesuatu yang bisa dia bakar, dia akan terus menyala. Dia tidak akan berhenti. Amin. Dan api itu akan mudah menjalar, ya kan? Makanya paling mengerikan kalau terjadi sebuah kebakaran, apalagi di kompleks, di tempat, di daerah yang rumahnya padat. Perumahannya padat. Karena api sifatnya akan terus menjalar, akan terus menyala, terus besar. Jika tidak dipadamkan. Waktu Roh Kudus membakar hati kita, Roh Kudus akan buat kita bersemangat untuk kita beritakan Injil. Roh Kudus memberikan api dalam diri kita, sehingga kemanapun kita pergi, hidup kita akan bisa membakar orang lain. Hidup kita akan mampu membakar, tanda kutip ya. Bukan kita pergi bakar rumah orang, no. Tapi kita bakar mereka. Dengan apa? Dengan semangat. Dengan kasih Kristus, katakan amin. Membakar mereka dengan gairah yang baru, power untuk menjangkau jiwa-jiwa. Yang setuju katakan haleluya.
api itu akan terus menyala, membakar apa yang bisa dibakar. Dan saya percaya pada hari-hari ini pesan ini kembali diberitakan oleh gereja-gereja. Dan saya pun Tuhan izinkan untuk temukan ini dan bagikan kepada Bapak Ibu. Karena apa? Di tengah-tengah pandemi ini. Iya kan? Di tengah-tengah masa-masa sulit ini Bapak Ibu. Di tengah-tengah krisis ekonomi, masalah hidup, dampak COVID-19 yang begitu menghancurkan. Banyak orang yang mulai kehilangan apinya, semangatnya, gairahnya, bahkan untuk beribadah, untuk saat teduh dengan Tuhan, untuk membaca Alkitab pun. There is no more passion. Tidak ada lagi gairah. Semangat dalam hati banyak orang percaya. Saya berdoa, sakit saya tidak sembuh. Saya berdoa, saya datang pada hamba Tuhan. Saya lakukan bagian saya beribadah. Pekerjaan saya, bisnis saya tidak diberkati. Gairah kita mulai menurun, semangat kita mulai padam. Dan Bapak Ibu Saudara, bilangan research, iya kan? Lembaga survei gerejawi yang terpercaya sudah mengeluarkan hasil riset mereka yang terkini. Bahwa dampak dari pandemi COVID-19, jumlah orang-orang yang mau hadir untuk beribadah menurun dengan begitu drastis. Saya lupa tepatnya berapa persen. Tapi ada, dan itu besar. Orang-orang kehilangan api, orang-orang kehilangan semangat. Ini bukan kehendak Tuhan. Ini bukan rencana Tuhan. Karena perlahan-lahan waktu kita kehilangan semangat, waktu kita kehilangan gairah kita dalam beribadah, kita kehilangan gairah kita dalam melayani, kita seperti sedang berjalan turun satu persatu anak tangga. Bapak Ibu, seseorang jatuh atau seseorang terhilang dari Tuhan, binasa, apalagi orang percaya, itu bukan terjadi secara instan. Kejatuhan terjadi bukan secara instan. Tapi kejatuhan terjadi sesudah melalui proses yang kadang lambat, tapi satu persatu. Waktu kita mulai menolak kehendak Tuhan, waktu pilihan-pilihan yang kita ambil dalam keseharian kita tidak lagi sesuai kehendak Tuhan. Waktu kita mulai belajar atau berjalan mengandalkan akal kita sendiri, bukan firman Tuhan. Waktu kita mulai kehilangan api, gairah, semangat dalam melayani Tuhan. Tinggal tunggu waktunya sampai kita benar-benar terhilang. Nah, itu sebabnya malam hari ini pesan dari hari Pentakosta bagi saya dan saudara. Pesan di mana kita memperingati pencurahan Roh Kudus besar-besaran 2000 tahun yang lalu adalah ketika Roh Kudus penuhi kita. Waktu Roh Kudus penuhi para rasul, mereka bangkit untuk melayani Tuhan. Tapi mereka penuh Roh Kudus, sebab Ibu Saudara, mereka saat itu ada dalam ketakutan. Para rasul saat itu ada dalam persembunyian. Yesus sudah terangkat. Orang Yahudi yang lain benci mereka. Orang Romawi bisa sewaktu-waktu bunuh mereka, aniaya mereka. Circumstance, situasi bukan sebuah alasan untuk kita alami kuasa Roh Kudus. Amin. Mau situasi sesulit apapun, keadaan keluarga belum berubah pun, ekonomi masih terpuruk pun, kalau kita mau buka hati, dan kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, sama seperti Petrus, kita pasti akan bangkit kembali. Kita tidak akan menyerah. Mari kita bangkit bersama dengan Roh Kudus. Kembali ada passion, kembali ada semangat untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin.
Waktu Roh Kudus ada dalam diri kita, kita akan kembali lagi bersemangat. Untuk apa? Memuji Tuhan. Untuk layani Tuhan. Kita akan bersemangat untuk apa? Lakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita, bagian kita, apapun itu. Bahkan pekerjaan kita sehari-hari. Tuhan mau kita mengerjakannya dengan segenap hati, dengan sukacita. Dengan pimpinan Roh Kudus. Walaupun hubungan kita dengan suami atau hubungan kita dengan istri, dengan anak-anak bermasalah, kita harus terus berjalan dengan semangat. Kita harus bangkit lagi. Jangan mau jadi lemah. Jangan putus asa. Waktu Roh Kudus ada dalam diri kita, kita akan bangkit. Doakan keluarga kita. Berusaha lakukan yang terbaik untuk pemulihan keluarga kita. Berusaha cari pekerjaan baru kalau belum ada pekerjaan hari ini. Berusaha lagi kalau pasanganmu, pacar yang kau kasih, yang kau cintai, bertahun-tahun pacaran meninggalkan kau, bangkit. Jangan patah hati. Jangan berlarut-larut dalam kekecewaan. Berdoa lagi. Berharap lagi. Percaya lagi pada Tuhan bahwa kalau Tuhan sudah pernah berikan kita berkat. Tuhan pernah berikan kita pekerjaan. Tuhan pernah berikan kita jodoh. Pacar, ya kan, belum jodoh ternyata. Tuhan pernah promosi kita dulu. Tuhan pernah kasih modal kepada kita untuk berbisnis, berusaha. Tuhan yang sama juga pasti akan kembali memberkati saya dan saudara. Yang setuju, katakan haleluya. Amin. Bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelah rasul itu. Keadaan sulit, keterbatasan di tengah-tengah pandemi tidak bisa membatasi kuasa Roh Kudus untuk buat kita bangkit lagi. Amin. Hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan full timer, mungkin hari-hari ini apimu meredup. Semangatmu untuk melayani menjadi dingin. Apimu bahkan mungkin padam. Karena tantangan begitu banyak. Pemasukan mungkin berkurang. Jemaat menentang Anda. Pemerintah, tetangga, lingkungan sekelilingmu menolak Anda untuk membuka tempat pelayanan, membuka gereja. No, jangan putus asa. Mari kita bangkit lagi. Dengan Roh Kudus kita bangkit untuk mengerjakan perkara-perkara besar yang Tuhan janjikan. Dalam ayat terakhir, haleluya, cukup panjang firman Tuhan, Yesaya. Iya kan? Ayat yang sangat sering kita baca. Dan saya mau kita baca lagi. Waktu Roh Kudus ada dalam diri kita, Dia beri kita new strength, kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 29 sampai ayat 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Those who wait upon the Lord. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Mereka akan mendapat kekuatan baru. Para rasul menanti 10 hari. Bertepatan dengan hari Pentakosta. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus memenuhi mereka. Bukan waktu itu baru dipenuhkan. Instantly, no. Tapi dalam bahasa asli. Artinya seperti ini. Pada saat mereka berdoa menantikan di hari yang ke-10 itu. Roh Kudus yang ada dalam diri mereka bangkit untuk mengambil alih
diri mereka sepenuhnya. Menguasai mereka. Berikan mereka keberanian, kekuatan, power. Memperlengkapi mereka untuk menjadi saksi. Dan Petrus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, malam hari ini, waktu Roh Kudus bekerja, saya ulangi terus kalimat ini. Waktu Roh Kudus memenuhi kita, kita tidak mungkin jadi orang-orang percaya biasa-biasa saja. Apalagi jadi orang percaya yang lemah. Tidak ada semangat, tidak ada gairah. Untuk beribadah, untuk membaca Alkitab, untuk bekerja, untuk beritakan Injil. Tapi saat kita benar-benar alami kuasa Roh Kudus, kita yang pemalu, kita yang takut, dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Kita yang mungkin pernah gagal atau sedang gagal malam ini, kalau Roh Kudus bekerja, Dia akan bangkitkan kembali semangat kita. Ada harapan yang baru. Kita tidak putus asa, kita tidak tawar hati, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus pegang kendali atas setiap kehidupan kita. Amin. Mari sambut Roh Kudus dalam hidupmu. Terima kekuatan yang baru, terima semangat yang baru, terima berkat Tuhan, terima comfort, penghiburan dari Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama, Bapak Ibu, buat firman Tuhan ini. Dan malam hari ini juga, saya akan berdoa buat pergumulan-pergumulan, beban-beban doa dari jemaat Tuhan. Tentu saya tidak doakan satu persatu, tapi saya doakan beban-beban doanya secara menyeluruh. Karena banyak kita yang punya beban yang sama, kerinduan yang sama. Bagian Bapak Ibu adalah angkat hati, percaya, beriman, berdoa juga, percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab doa kita, dan Tuhan sanggup menolong, memberkati, memulihkan hidup kita. Yang pertama, sesuai firman ini kita akan berdoa, terus minta Roh Kudus bekerja, Roh Kudus memenuhi, Roh Kudus memulihkan kembali semangat yang mungkin hilang, api yang padam dalam diri kita. Dan yang kedua, sebentar saya akan berdoa buat jemaat Tuhan yang bergumul buat pasangan hidup, buat jodoh. Bapak Ibu yang saudara-saudariku yang bergumul buat mendapat pasangan hidup, yang mungkin sedang patah hati, kita berdoa bersama-sama. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, berhembuslah, berhembuslah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami
kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini. Engkau tahu setiap keadaan kami, Tuhan. Kami gereja-Mu, anak-anak-Mu, yang oleh karena keadaan sulit, karena tantangan, karena masalah, karena beban hidup yang kami lalui, banyak di antara kami yang kehilangan semangat kami untuk melayani-Mu. Banyak kami yang apinya menjadi redup. Kami kehilangan semangat bahkan untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab kami. Kami tidak punya semangat untuk melayani keluarga kami. Kami tidak punya semangat untuk bangkit lagi dari kegagalan. Kami tidak punya semangat dan iman lagi, tidak punya harapan lagi di dalam Engkau. Tapi malam hari ini kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersatu hati berdoa ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus tercurah di tempat setiap kami yang mengikuti live streaming ini. Api Roh Kudus itu kembali bakar anak-anak-Mu Tuhan. Kuasa Roh Kudus memenuhi kami. Kami bukan hanya tahu teori tentang Roh Kudus, tapi kami alami perjumpaan dengan Tuhan. Kami alami kepenuhan, pengurapan Roh Kudus itu dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun kami Tuhan, dimanapun kami berada, kami sebagai suami, istri-istri Tuhan, anak-anak, orang tua, lansia, bahkan anak kecil, kami yang mengikuti live streaming ini, kami terima urapan, kuasa, power dari Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bisa menjadi sama seperti Petrus. Kami bangkit untuk melakukan tugas kami. Kami bangkit untuk melayani Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tanamkan firman-Mu ya Tuhan, kebenaran demi kebenaran dalam hati kami, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berbuah-buah ratusan kali lipat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang berikutnya, sahabat Facebook, khususnya bagi pria wanita, saudara-saudari saya yang bergumul buat jodoh, yang belum mendapatkan jodoh sampai malam hari ini, dimanapun saudara-saudari berada, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu hati. Ada juga sahabat Facebook yang sudah menjalin hubungan bersama dengan pacarmu, dan kalau Anda sudah memiliki planning, rencana untuk menikah dalam waktu dekat, kita berdoa supaya Tuhan memberkati rencana-rencana planning kita. Tuhan yang sudah pertemukan, Tuhan yang memberikan kerinduan
untuk Anda memastikan pilihanmu dan Anda masuk ke dalam jenjang pernikahan dengan pasanganmu, calon pasanganmu. Kita berdoa supaya semua rencana diberkati oleh Tuhan. Bahkan saya juga berdoa untuk saudara-saudari saya yang mungkin gagal. Rencana sudah dibuat, waktu sudah ditentukan, tetapi menjelang waktu pernikahan, pasanganmu meninggalkanmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tentu sangat sakit, tentu berat. Kita manusia biasa, pasti patah hati. Tetapi Anda tidak harus menyerah. Anda tidak harus putus asa, trauma, dan tidak mau lagi berjalan dalam kehendak Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan memulihkan hati, Tuhan juga memberikan jodoh yang terbaik bagi setiap saudara-saudari yang ada di Facebook pada malam hari ini. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, gereja Tuhan, khususnya jemaat Tuhan yang bergumul, yang berdoa buat pasangan hidup ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, sampai malam hari ini mereka belum mendapatkan calon pasangan yang terbaik. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa ya Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan, tolong kami, pertemukan kami dengan jodoh pasangan hidup yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan juga persiapkan kami, anak-anak-Mu yang rindu untuk mendapatkan jodoh. Kami memiliki kualitas, kami menjadi gereja-Mu, anak-anak-Mu yang dipenuhi dengan kasih-Mu, sehingga saat kami bertemu dengan calon pasangan kami, siapapun mereka, kami bisa membangun rumah tangga, keluarga yang kudus, keluarga yang sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Anak-anak-Mu yang juga sudah memiliki planning, rencana untuk melangsungkan pernikahan, sudah ada tanggal yang ditentukan ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap keperluan, setiap ya Tuhan rencana mereka, Tuhan Yesus memberkati, kebutuhan Tuhan cukupkan. Dan kami dengan iman melihat bahwa acara pernikahan bisa berjalan dengan lancar, tanpa kurang satu apapun, sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Buat anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mungkin malam hari ini sedang patah hati, karena mereka sudah membuka hati mereka, mereka sudah punya planning untuk menikah, tapi rencana itu gagal. Kami berdoa ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan lagi semangat, Tuhan berikan kedamaian, Tuhan pulihkan setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Bawa kami untuk kembali lagi percaya bahwa yang terbaik masih ada di depan kami, dan rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera, rencana kebaikan bagi setiap anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa malam hari ini juga buat setiap sahabat Facebook, Bapak Ibu yang dalam keadaan sakit, khususnya malam ini yang dalam keadaan kritis. Dimanapun saudara berada, mungkin keluargamu yang kritis, suamimu, istrimu, atau anak-anakmu, mertuamu. Mari kita berdoa bersama-sama. Jangan putus asa. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan. Percaya bahwa dalam Tuhan Yesus Kristus ada mujizat, ada kesembuhan yang bisa kita alami malam hari ini.
Bapak Ibu Saudara yang dalam keadaan sakit malam hari ini, yang bisa angkat tangan, angkat dua tanganmu. Yang tidak bisa, tidak apa-apa. Kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang malam hari ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, bahkan tidak berdaya. Anak-anak-Mu yang sedang sekarat ya Tuhan, dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam sakit penyakit, kami bersatu hati berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Engkaulah dokter di atas segala dokter. Saat kami mengangkat hati kami dan kami beriman pada Yesus, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Malam hari ini ya Tuhan, anak-anak-Mu yang kanker Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang tumor Tuhan pulihkan. Yang sakit jantung, paru-paru, ginjal, lambung ya Tuhan, usus, pankreas, saraf, yang ada benjolan ya Tuhan, yang mengalami kelainan di tulang belakang mereka, yang mengalami kecelakaan dan membuat mereka sakit Tuhan. Malam hari ini kami bersatu hati berdoa dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus ada pemulihan Tuhan yang mengalir. Ada kesembuhan Tuhan terjadi di rumah-rumah setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti live ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Kami mau terus percaya dan berharap pada Tuhan. Kalaupun malam hari ini belum sembuh, kami tahu bahwa proses pemulihan terus terjadi dalam tubuh jasmani kami. Dan inilah kehendak Tuhan. Kami pakai tubuh yang sehat. Kami pakai tubuh yang sudah sembuh nanti untuk melayani Tuhan, untuk berbuat baik, untuk melakukan firman Tuhan, dan menjadi garam, menjadi terang, menjadi dampak, agar nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Kami sudah menaikkan setiap beban doa kami, pergumulan kami. Setiap beban-beban, masalah hidup, keadaan dari jemaat Tuhan yang tidak sempat hamba-Mu doakan satu persatu, yang tidak sempat hamba-Mu sebutkan. Kami percaya Engkau Allah Maha Tahu yang akan terus memberkati kami dan menolong kami. Kami punya masalah yang besar, kami punya pergumulan yang besar, tapi kami percaya kami menyembah Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap masalah pergumulan hidup kami. Dan bersama Yesus kami percaya juga kami akan melihat kemenangan dari Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami akhiri ya Tuhan live doa pergumulan dan kesembuhan malam hari ini dengan ucapan syukur. Kami percaya bahwa berkat dari Allah Bapa, berkat dari Yesus Kristus, berkat kuasa persekutuan Allah Roh Kudus, berkat jasmani, berkat rohani yang berlimpah-limpah, terus Tuhan limpahkan, Tuhan curahkan bagi setiap kami. Berkat perlindungan ilahi bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Semua kami ada dalam perlindungan Tuhan. Berkat yang ajaib ini kami terima dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin, 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 amin. Baik, puji Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapak Ibu, sahabat Facebook yang sudah bergabung dalam live doa pergumulan dan kesembuhan malam ini. Sempat terjadi gangguan jaringan, ya kan, malam hari ini lagi, sehingga banyak saudara yang tidak bisa ikuti full live streaming ini. Tetapi bagi Bapak Ibu yang berjuang untuk mengikuti live ini, tapi karena gangguan jaringan, Bapak Ibu bisa mengikuti rekamannya lagi. Sesudah live ini berakhir, ada rekamannya di fanpage ini. Saudara bisa mengikutinya dan berdoa, terima firman Tuhan,
menjadi harapan saya supaya pertolongan pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus terus terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat setiap sahabat Facebook juga yang sudah share, yang sudah komen di live ini, dan juga yang sudah berikan bintang untuk support pelayanan ini. Setiap pemberian pengorbanan Bapak Ibu akan dipakai untuk pengembangan pelayanan media ini, sehingga lebih berkembang lagi, lebih baik lagi, dan lebih banyak jiwa lagi yang dijangkau. Haleluya. Sampai ketemu dalam live streaming yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dimanapun kita berada. Selamat beristirahat dan shalom.